Oke, baik. Terkait dengan jumlah item bantuan ini yang terlalu banyak, menurut pandangan DPRD bagaimana? Oh iya, jadi hajatan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten terkait masalah dampak pandemi COVID-19 ini. Jadi bantuan-bantuan baik dari pusat berupa BST, PKH, BPNPT, BLTD, dan juga JPS Gemilang dan JPS APBD dan Prakerja. Jadi hajatan pemerintah pusat melalui BST, melalui PKH, melalui BNPT, ya, dan juga melalui bantuan-bantuan dari provinsi dan kabupaten, ya, masyarakat khususnya Kabupaten Lombok Timur tanpa kecuali harus menerima semua, ya, yang diantaranya diperkecualikan yaitu TNI, Polri, ASN dan orang kaya. Oke. Nah ini hajatan pemerintah supaya untuk menguatkan imun masyarakat kita yang ada di Kabupaten Lombok Timur. Ya. Tapi kenyataannya terbalik, khususnya kita di Kabupaten Lombok Timur, ya, anggaran yang disediakan untuk COVID yang 123 miliar ini sudah jelas kurang perencanaan, kurang transparan di dalam pengelolaannya. Kenapa saya bilang begitu? Ya. Yang pada mulanya hajatan pemerintah, ya, Kabupaten Lombok Timur ini tanpa kecuali masyarakat kita ini harus dapat semua, ya, tanpa kecuali yang TNI, Polri, AS dan orang kaya. Ya, setelah kami sidak di beberapa desa di Kabupaten Lombok Timur, khususnya JPS APBD 2, ya, terkait masalah bantuan sembako, ya, yang tahap pertama dia terima itu sampai dia 200 KK, tapi untuk tahap kedua ini kok bisa berkurang. Kenapa? Nah ini kenapa, ada apa? Mungkin dalam hal ini, dalam penanganan atau dalam perencanaan, dalam penyaluran bantuan ini tidak terkoordinir dengan baik. Ini hasil sidak kami di Komisi 1 yang sebagai ketua rombongan sidak di masing-masing desa yang kita temui, semua hampir sama desa itu keluhannya. Bahkan juga yang menjangan miris kita lihat kenyataannya di bawah, bahwa ada desa yang tidak dapat sama sekali bantuan. Semua bantuan jenis? Semua bantuan, terutama khususnya di bantuan JPS APBD 2. Ya, APBD 2. Tapi kalau kita lihat dari jenis-jenis bantuan yang sudah ada, saya rasa semuanya sudah tercover. Tapi masih banyak yang belum dapat. Hasil temuan di lapangan. Iya, temuan di lapangan. Ini yang kita alami di bawah. Baik. Terus terkait dengan nama jumlah bantuan ini, menurut Dewan itu seperti apa? Apakah tidak terlalu banyak atau memang ini yang membuat rancu? Iya, saya rasa memang jenis bantuan ini, ya, kalau dibuat satu pintu alangkah indah dan bagusnya. Nah, kenapa? Bantuan yang diberikan sekarang baik dari pusat BLTD, BST, BNPT, dan JPS Gemilang dari provinsi, JPS APBD dari kabupaten, ini membuat masyarakat atau para kawil ini bingung. Ya, sekarang mindset pemikiran masyarakat ini sudah bukan ke masalah COVID, tetapi sekarang bagaimana, kapan kita terima bantuan, Nah ini yang menjadi permasalahan di bawah. Nah, padahal dari sejenis banyak bantuan ini kita harapkan masyarakat kita ini sudah tercover, ya? Iya, sudah tercover semua. Tapi harusnya terlalu banyak namanya ini menjadi kerajuan juga kan? Iya, menjadi permasalahan juga di kepada kaum di bawah. Nah,
Jadi Pak Kawil ini juga masyarakatnya bertanya kapan kita terima bantuan BSD, kapan kita terima bantuan BPSD, kapan kita terima bantuan BLTD. Pak Kawil juga bingung ya menangani masalah ini. Kenapa saya bilang belum? Saking banyaknya jenis bantuan, bingung. Ya. Bahkan Pak Kawil juga kepala lingkungan di bawah yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di sini, ya. Dia bingung karena masing-masing masyarakat ini dia itu penerima manfaat double. Nah, sementara hajatan pemerintah pusat tidak boleh double sama sekali. Nah, ini yang membuat para kawil ini kadang terjadi juga hujatan, kadang juga terjadi dia itu caci makian yang diterima, ya. Para kawil dikatakan tidak transparan, tidak berpihak kepada rakyat, tidak adil. Tidak adil. Nah, ini yang membuat saking banyaknya jenis bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Sebenarnya harapan kita juga kalau dari pusat ya cukuplah didelegasikan ke pemerintah daerah untuk memberikan bantuan ini. Silahkan berapa jumlah bantuan yang diberikan, transfer dananya ke daerah, nanti daerah yang akan lebih tahu kondisi situasi yang ada di bawah. Nah, ini harapan. Tapi nyatanya tidak seperti sekarang ya, tidak seperti itu yang diharapkan. Bahkan juga dengan data-data yang begitu ya simpang siur amburadul. Ya, baik data dari dinas sosial, data dari BPS, data dari Dukcapil, data dari Pemdes, tidak sama sekali sinkron. Ada sinkronnya. Nah, itu harapan sekarang untuk Pemda bagaimana nih mengisikan data ini? Ya, harapan kita dari pemerintah daerah atau dari DPRD supaya data ini satu pintu. Satu pintu harapan kita. Ya, sementara dari data Dukcapil itu mengatakan data dari Dukcapil tidak sama dengan data dinas sosial. Data dinas sosial itu hampir pendataannya itu Kabupaten Lombok Timur ini mendapat bantuan itu tercover semuanya. Faktanya tidak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu di bawah yang kita temui. Oke. Sip.